sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asima Indra Syotang, jurusan S1 PGSD semester 3 pagi, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Ibu Sterli Martalova MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi yang diberikan oleh dosen saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang simulasi pembelajaran, yaitu meningkatkan keterampilan membaca di SD kelas tinggi. Nah, RPP yang saya ambil dari kelas 5 semester 1. Baik, RPP yang saya ambil itu dari kelas 5 semester 1, yaitu KD 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan KD 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Baik, berikut ini video simulasi pembelajarannya. Dan selamat menonton. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, apakah anak-anak sekalian udah siap belajar pada pagi hari ini? Kalau udah siap, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peredaran darahku sehat. Nah, di sini kita akan membahas tentang pantun, bagaimana cara membaca pantun, dan apa itu pantun, dan ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun, ya. Lalu kita akan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, nanti jadi siswa nanti, anak-anak ibu sekalian akan membuat pantun dan membaca pantunnya. Nah, sebelum ibu memberikan video tentang apa itu pantun dan ciri-ciri pantun, saya meminta kepada salah satu siswa ibu untuk membaca pantun yang ada di dalam buku. Nah, coba siswa siapa yang mau membaca pantun? Coba dilihat di bukunya ya, di buku Pak Klat, oke? Baiklah anak-anak sekalian, setelah teman-teman tadi membacakan pantun, apakah siswa ibu sudah tahu apa itu pantun, ciri-ciri pantun, dan macam-macam pantun? Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pantun dan ciri-ciri pantunnya. Jadi sebelum ibu menjelaskan apa itu pantun dan ciri-ciri pantun, saya harap semua siswa ibu mendengarkan ya, supaya dapat dimengerti. Nah, baik anak-anak, jadi pantun itu merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata hingga sedemikian rupa, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Ya,
Terus ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, pantun bersajak AB atau A ya. Yang kelima, setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke? Paham anak? Oke, kita lanjut dengan syarat pantun. Syarat pantun yaitu yang pertama, satu bait pantun terdiri dari 4 baris ya. Jadi pantun itu terdiri dari satu bait, dia terdiri dari 4 baris. Nah, yang kedua, satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Yang ketiga, syarat dari pantun, baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Nah, yang keempat, pantun bersajak AB ya. Selanjutnya, macam-macam pantun. Nah, macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Ada pantun anak-anak, ada pantun anak muda, ada pantun orang tua. Nah, terus macam-macam pantun berdasarkan isinya. Tadi kan berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Sekarang berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan sampai seterusnya ya. Di sini Ibu akan membacakan macam-macam dari pantun ya, contoh-contoh dari pantun. Yang pertama ada pantun anak-anak ya, menurut macam pantun berdasarkan siklus usia ya. Yang pertama ada pantun anak-anak. Ibu bacakan ya. Pergi ke sawah menanam padi, sawah dibajak dengan sapi. Jadi anak yang baik hati tentu tahu balas budi. Nah, apakah ini merupakan termasuk dari pantun? Kita lihat dari ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Benar. Pantun ini, contoh pantun ini terdiri dari 4 baris ya. Terus yang kedua, baris pertama dan baris kedua merupakan disebut dengan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi pantun. Jadi contoh isi dari pantun ini adalah, jadi anak yang baik hati tentu tahu balas budi. Selanjutnya, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini jelas-jelas terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Nah, syarat yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Nah, selanjutnya ciri-ciri pantun yang keempat yaitu bersajak AB atau bersajak A. Kita lihat di akhiran dari setiap baris, yang baris pertama di akhirnya I, baris kedua di akhirnya I, di baris ketiga akhirnya I, di baris keempat akhir katanya ada I. Nah, jadi akhir kata setiap baris inilah disebut dengan sajak. Nah, jadi tadi syarat keempat dari pantun bersajak AB atau bersajak I. A misalnya kan. Nah, di sini contoh ini sudah termasuk dari pantun. Termasuk dari ciri-ciri pantun. Dari mana bisa termasuk dari ciri-ciri pantun? Yaitu bersajak I. Jadi contoh pantun ini bersajak I. Nah, setiap bait pantun terdiri dari sampiran. Nah, sampiran tadi yang mana? Yaitu baris pertama dan baris kedua. Nah, isi pantun tadi yang mana? Yaitu baris ketiga dan baris keempat. Oke, contoh yang kedua ada pantun orang muda. Nah, orang muda ini, dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya, sangat romantis sekali ya. Oke, berikutnya ada contoh macam pantun berdasarkan isi. Ya, ada pantun nasihat. Nah, Ibu bacakan ya. Nanti di rumah anak-anak sekalian membaca dan membuat pantunnya. Ibu bacakan. Bunga mawar, bunga melati,
kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran banyak, paham maknanya. Nah, di sini di pantun nasihat ini kita kembali lagi, apakah ini termasuk dengan ciri-ciri dari pantun? Kita lihat. Nah, dari contoh pantun ini terdapat 4 baris. Nah, merupakan dari bagian dari pantun. Ciri-ciri dari pantun. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat 1 baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, ya. Lalu di akhiran, ya, bersajak apa gitu. Kita lihat sajaknya bahwa ciri-ciri dari pantun itu tadi bersajak AB-AB atau bersajak AAA. Nah, apa? Dari contoh ini. Contoh ini kita lihat di baris pertama itu akhir katanya I. Di baris kedua akhir katanya A. Di baris ketiga akhir katanya I. Di baris keempat akhir katanya A. Anak-anak bisa pahami? Jadi yang di akhir kata ini inilah disebut sajak. Ya, sajak dari pantun. Nah, jadi contoh dari pantun ini, sajaknya ini adalah IA, IA. Nah, tadi syarat dari pantun bersajak AB-AB. Nah, jadi dari contoh ini bersajak IA, IA merupakan dari bagian dari pantun. Nah, dari pantun, contoh pantun nasihat ini, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun. Oke? Selanjutnya ada pantun jenaka. Contoh dari pantun jenaka, karung hilang dikasih semen, ditinggal ayam satu kabur. Gimana ente dibilang cemen, dikasih cendol malah kabur. Ya, jadi contoh dari pantun jenaka ini terdiri dari 4 baris. Terdiri dari suku kata 8 sampai 12 suku kata. Nah, jadi baris pertama sampai baris kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga sampai baris keempat disebut dengan isi dari pantun. Nah, jadi kita lihat sajaknya. Ciri-ciri pantun tadi bersajak AAA atau bersajak AB-AB. Nah, di contoh pantun jenaka ini NR, NR. Jadi sajaknya NR, NR. Anak-anak bisa memahami? Jadi di akhir setiap baris ini, di akhir setiap katanya merupakan sajak. Nah, jadi di baris pertama akhir katanya huruf N. Baris kedua akhir katanya huruf L. Di baris ketiga akhir katanya huruf E. Di baris keempat akhir katanya huruf R. Jadi sajaknya NR, NR merupakan bagian dari pantun karena syaratnya seperti pantunnya bersajak AB-AB. Nah, beda tadi dengan yang di pantun anak-anak, dia itu bersajak III, ya. Jadi bersajak, jadi syarat dari pantun tadi bersajak AAA atau bersajak AB-AB, ya. Sampai di sini ada anak didik kami yang belum paham mengenai contoh-contoh pantun, yang mana saja pantun nasihat, yang mana saja yang termasuk dengan pantun jenaka. Oke, mudah-mudahan anak didik ibu dapat memahami, ya, cara membaca juga, cara membuat pantun juga, ya. Baiklah anak-anak, setelah ibu tadi menjelaskan apa itu pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian dari pantun atau macam-macam dari pantun, ibu harap semua anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami, ya. Jadi untuk mengisi kegiatan anak-anak ibu sekalian, coba anak-anak sekalian mencari tahu informasi tentang apa itu pantun, ciri-ciri dari pantun, dan bagian-bagian dari pantunnya. Nah, untuk di rumah silahkan membuat pantun, sambil membuat pantun, sambil membaca pantun, sering-seringlah membaca pantun, ya, biar supaya terbiasa juga untuk membaca, ya anak-anak. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kepada ibu terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, atau tugas yang ingin dikerjakan di rumah?
Misalnya, Bu, saya belum paham apa itu ciri-ciri pantun. Bu, saya belum paham dengan membuat pantun gitu. Ada? Baiklah anak-anak sekalian, jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, perjumpaan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini anak didik Ibu sekalian dapat mengerti apa itu tentang pantunnya dan semangat untuk mengerjakan tugas membuat pantun di rumah ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa sebelum pulang ya. Mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Sampai jumpa untuk besok. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Saya Asima Indra Syotang mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.